Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan dari kemarin di Piala Dunia 2022 Qatar sampai pada dini hari. Dan saya mulai dengan kemenangan sensasional, luar biasa yang diraih oleh Three Lions. Tim asuhan Gareth Southgate ini menang dengan 6-2. Atau ada 8 gol yang terjadi sepanjang pertandingan antara Inggris dan Iran yang berlangsung di Stadion Khalifa. Brace dilakukan oleh pemain asal Arsenal Bukayo Saka dan gol diawali oleh tandukan Jude Bellingham. Gelandang muda ini setelah mendapatkan umpan dari Luke Shaw, dan Inggris dari sinilah terus bisa mendominasi pertandingan dan gol demi gol lahir. Di babak pertama bahkan sudah ada 3 gol. Di sana juga Raheem Sterling juga ikut membuat gol, dan di babak kedua ada 3 gol. Ya, saya sudah bilang tadi ada brace dari Bukayo Saka kan, di babak pertama Saka 1 dan di babak kedua Saka juga bisa membuat gol. Marcus Rashford ketika masuk di pertandingan di babak kedua dimainkan oleh Southgate juga ikut membuat gol, dan ditutup oleh gol Jack Grealish ya, setelah dia juga ikut dimainkan di babak kedua. 4 pergantian dibuat oleh Southgate ini ketika menarik Harry Maguire, digantikan oleh Eric Dyer. Kemudian di garis depan semua ditarik keluar oleh Southgate ketika melihat bahwa Inggris ini sudah pasti akan memenangkan pertandingan. Ya, dengan Bukayo Saka ikut ditarik keluar, Raheem Sterling juga ditarik keluar, Mason Mount juga ditarik keluar, termasuk dengan Kapten Harry Kane. Dia memasukkan Jack Grealish, Marcus Rashford, Phil Foden juga dimainkan, termasuk Callum Wilson. Ya, dan semua bisa berperan penting dalam pertandingan. Inggris bisa mendominasi semua dan layak memenangkan pertandingan. Namun Iran juga sebenarnya walaupun kalah dengan telak, saya pikir mereka memberikan juga perlawanan. Permainan mereka juga bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan tuan rumah Qatar yang dihajar oleh Ekuador di pertandingan pembukaan di Al Bayt, di Al Khor, ya Iran jauh lebih bagus ya, bermain dengan sangat baik ya. Ada beberapa peluang juga tercipta, bahkan mungkin pertandingan bisa berakhir dengan 6-3 kalau Sardar Azmoun bisa memanfaatkan kesempatan di menit-menit akhir ketika ia lolos ke pertahanan Inggris dan berhadapan one-on-one dengan penjaga gawang Pickford ya, tapi bola menerpa Mistar. Dan 2 gol dari Iran itu semua diciptakan. Brace dilakukan oleh pemain asal FC Porto ya. Kemudian Mehdi Taremi ini ada 1 gol di babak pertama, gol yang sangat indah yang dia lepaskan di antara kawalan ketat John Stones, dan akhirnya gol kedua diciptakan juga lewat penalti ya. Penalti ini dia buat di menit-menit akhir setelah John Stones juga membuat pelanggaran di dalam kotak penalti, dan ada gol dari Taremi yang bagus sekali untuk bisa mengecoh penjaga gawang Jordan Pickford. Southgate memainkan formasi dengan baik sekali ya, 4-2-3-1 ya. Orang bisa mengatakan bahwa dia akan coba dengan 4-3-3, tapi ternyata di lapangannya skemanya itu dengan 4 pemain ya. Kita lihat dengan Trippier ada di kanan, kemudian 2 fullback ini dimainkan oleh Luke Shaw di kiri, Jordan Pickford di bawah Mistar, dan 2 Harry Maguire bersama John Stones. Itu awal. Dan Jude Bellingham bersama dengan Declan Rice bermain di posisi double pivot yang lebih ke dalam. Di depan di lini serang ada Bukayo Saka, kita tahu bersama, yang dimainkan Raheem Sterling juga di depan, Mason Mount di belakang Harry Kane. Dan ini formasi yang saya pikir berjalan dengan baik dilakukan oleh Southgate. Nah, ada satu hal yang saya lihat, terlepas dari Bukayo Saka itu bisa membuat gol, Raheem Sterling bisa mencetak gol ya. Dan yang paling penting yang berperan luar biasa adalah keberadaan Jude Bellingham. Saya mengacukan jempol terhadap anak muda ini yang bermain di Borussia Dortmund. Luar biasa penampilan dia ya, Jude Bellingham bersama dengan Declan Rice. Makanya kedua pemain ini tidak tergantikan. Kunci Inggris ada di 2 pemain ini. Mereka mampu bertahan dengan baik. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Iran untuk bisa masuk lebih dalam, lebih jauh ke dalam kotak penalti Inggris. Karena keberadaan 2 pemain ini. Dua-duanya menjalankan tugas mereka dengan
sangat bagus. Ya, Bellingham cepat sekali ya ketika Inggris dalam menekan, dia cepat untuk naik ke depan, meninggalkan rekannya Declan Rice untuk lebih banyak mengontrol di belakang. Jadi kalau dua pemain ini memang sengaja bagi Southgate tuh menempatkan seorang Jude Bellingham yang ikut akan membantu serangan ke depan. Jadi ketika Iran menguasai bola, kemudian untuk membalik di sana masih ada Declan Rice yang sangat kokoh berdiri di depan Maguire dan John Stones. Suatu pola atau suatu taktik yang sangat bagus yang dimainkan oleh Southgate dengan menempatkan dua pemain ini dan saya memang terus melihat mengamati sepanjang pertandingan. Dua-duanya menjalankan tugas mereka dengan oke. Terlepas dari lini serang Inggris memang bagus ya, ada 6 gol, bahkan Inggris kalau lebih tenang bisa mendapatkan 7-8 gol. Namun sekali lagi posisi dari Jude Bellingham dan Declan Rice ini adalah kunci dari permainan Inggris dan mereka akan menawarkan suatu hal yang sangat bagus ke depan. Dengan kemenangan ini saya meyakini memang masih ada 2 pertandingan ke depan. Inggris akan terlibat dalam duel yang seru nanti di pertandingan-pertandingan berikut ya, baik mungkin melawan Amerika Serikat ya, kemudian melawan Wales, tapi dengan kemenangan ini sudah membuka jalan mereka untuk bisa lolos, bahkan mereka bisa menjadi juara grup ya, di grup B ini. Dan satu pertandingan di grup B yang berlangsung pada dini hari yaitu Wales dan Amerika Serikat yang berkesudahan, pasti teman-teman sudah tahu, ini imbang 1-1 di mana gol dari Amerika Serikat dibuat oleh Timothy Weah di menit ke-36 dan gol balasan dari Wales dibuat 8 menit menjelang pertandingan usai lewat penalti Gareth Bale. Jadi pertandingan ini sebenarnya tidak begitu jauh ya dalam ball position di antara kedua. Kalau Inggris melawan Iran ini kan begitu jauh kalau lihat dari statistik ya. Bagaimana Inggris dengan melepaskan 13 tembakan ada 7 on target. Tetapi Iran dengan 8 tembakan dan 3 on target. Namun dalam ball position Inggris itu jauh sekali ya. Dengan 79% berbanding dengan 21% dari Iran. Dan memang layak untuk mereka bisa memenangkan pertandingan. 8 corner kick yang mereka dapatkan, Iran tanpa corner kick. Nah sekarang kalau dengan Amerika Serikat bersama dengan Wales ini agak berimbang ya. Amerika hanya sebenarnya melepaskan 6 tembakan saja, sedikit dengan 1 on target dan satu-satunya itu menghasilkan gol lewat Timothy Weah. Sementara bagi Wales itu masih bisa menembak lebih banyak sebenarnya, dengan 7 percobaan mereka menembak, 3 on target di sana. Sayang memang gol balasan mereka hanya dapat lewat justru penalti yang dilesakan oleh Gareth Bale. Dalam penguasaan bola Amerika Serikat cuma tipis ya, 59%. Ya, Wales dengan 41%. Jadi pantas pertandingan ini berkesudahan imbang 1-1. Ini menguntungkan bagi Inggris ketika dua tim ini bermain imbang 1-1. Karena dengan poin 3 Inggris akan tenang di atas. Tinggal bisa mereka mengontrol pertandingan selanjutnya. Dan saya rasa mau melawan dengan Amerika Serikat nantinya, Inggris bisa memenangkan laga. Termasuk melawan Wales, ya, duel antara sama tim dari Britania Raya ini. Nah saya beralih ke pertandingan yang satu pertandingan tersisa yang bermain di grup A. Tim Oranye Belanda harus bersusah payah bekerja keras sepanjang pertandingan untuk mengalahkan Senegal dengan 2-0. Bahkan gol dari Belanda itu tercipta itu di menit-menit akhir ya. Bagaimana akhirnya kebuntuan mereka itu dipecahkan oleh pemain muda mereka 23 tahun, Cody Gakpo, pemain PSV Eindhoven ini bisa membuat gol itu 6 menit menjelang pertandingan waktu normal berakhir, tepatnya di menit 84. Ya, bagaimana Cody Gakpo ini bisa memanfaatkan umpan yang dileksahkan oleh Frenkie de Jong dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gol ini. Hampir saja pertandingan berakhir imbang karena Senegal itu bermain sangat bagus, sangat disiplin, sangat ketat. Koulibaly di belakang mampu mengontrol area pertahanan dengan baik, termasuk Edouard Mendy yang tampil oke. Tetapi memang ini gol yang terjadi pertama ini adalah telat sedikit. Bagaimana Mendy bisa menyambut bola ini dan kecepatan timing yang bagus yang dilakukan oleh Cody Gakpo untuk bisa menyundul bola dengan bagian belakang kepalanya setelah De Jong mengirimkan umpan ke kotak penalti. Ketika Mendy masuk telat dan bola bergetar. Artinya ada gol tambahan dari Davy Klaassen ya. Di penghujung ada injury time sampai bahkan gol ini tercipta di 90+9. Dan Davy Klaassen pemain Ajax ini bisa memastikan kemenangan 2-0 bagi Belanda. Ya, dan ini menjadi gol ke-10 dalam 36 penampilan Davy Klaassen bersama dengan tim nasional Belanda.
kalau Gakpo ini menjadi gol keempat dia dalam 10 penampilan dia bersama dengan tim Oranje. Dan Belanda memimpin klasemen di grup A karena walaupun posisi mereka dengan Ekuador sama-sama menggemas 3 poin, tapi Ekuador turun di posisi kedua karena Belanda unggul dalam hal fair play ya. Kalau dilihat sini angka boleh sama, tapi mereka hanya mendapatkan 1 kartu kuning, sedangkan di Ekuador tuh ada 2 kartu kuning saat melawan Qatar. Ini yang membedakan aja, walaupun mereka sama-sama memasukkan 2, kemasukan 0 dan nilai 3. Ya, dan pertarungan itu akan berlanjut menjadi seru karena Belanda dan Ekuador akan bertarung dalam pertandingan tanggal 25 yang akan datang. Dan siapapun yang memenangkan pertandingan nantinya itu akan lolos ke babak selanjutnya. Karena dengan 6 poin, entah Belanda menang atau Ekuador menang, itu tim sudah bisa dijamin lolos ke putaran kedua. Belanda harus bisa menjadi juara grup ya dalam pertandingan ini karena harus mengantisipasi Inggris yang ada di sebelah. Kalau Belanda tergelincir menjadi runner up, posisi mereka akan berhadapan dengan Inggris di 16 besar. Ini terbuka sekali peluang itu. Makanya kalau Belanda bisa menang paling tidak dengan 1-0, juara grup sudah di tangan dan mereka akan menghadapi Qatar di pertandingan terakhir. Begitu juga dengan Ekuador. Ekuador perlu menang, ya cukup dengan 1-0 Ekuador akan lolos, dan pertandingan melawan Senegal ya bagi mereka mungkin kalah pun mereka masih bisa lolos ya. Paling tidak sebagai runner up, dan saya rasa jika mereka mampu mengalahkan Belanda, mereka juga bisa melakukan yang terbaik melawan Ekuador. Kita akan tunggu nanti bagaimana ya perkembangan tim-tim ini setelah pertandingan di grup A selesai untuk 2 match, dan juga ada 2 match yang berlangsung di grup B. Ya, kita akan melihat nantinya pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk pertarungan antara Argentina nantinya di grup C. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan saya akan membacakan pemenang hadiah giveaway dari Astra Credit Company ACC untuk 5 orang ya dalam pertandingan pembukaan antara Qatar melawan Ekuador di Al Bayt. Ya, ada sekitar 500-an jawaban yang dikirim. Ternyata cuma 16 orang yang bisa tepat. Tapi hanya 5 yang harus dipilih, diundi lagi ya. Kemudian dapatlah 5 pemenang ini. Jadi bagi pemenang-pemenang ini silakan kirim yang saya sebut ya, DM saja ke Instagram Inilah Ropan. Ya, Anda harus mengirimkan alamat rumah lengkap Anda, kode pos, dan nomor HP Anda. Ditunggu ya. Pemenang pertama ada 5 orang ini. Itu Ben Santos ya, Ben Santos karena berhasil menebak dengan 2-0 tepat Ekuador menang. Orang kedua adalah Koirul Hidayat. Kemudian ketiga Yakob Branden. Kemudian keempat Syahrul Syam dan Parno Atmilo. Jadi itulah nama-nama: Ben Santos, Koirul Hidayat, Yakob Branden, Syahrul Syam, dan Parno Atmilo. Ya, 5 orang ini. Nanti besok saya akan ada kuis lagi untuk 5 pemenang lagi untuk tebak kuis ya, ketika nanti Jerman akan bertarung melawan Spanyol. Nah, ini akan naik terus. Nanti di babak perempat final, per-8 final akan ada 10. Ya, kemudian terus ada 10 lagi di babak dari 16 besar, 8 besar, semifinal, sampai pada final nanti kita akan naik lagi menjadi 15 orang untuk pemenang mendapatkan jaket keren dari Astra Credit Company. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.